Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Corina Sekuritas. Hari ini Senin 11 Juli 2022, seperti biasa akan memaparkan market update dan rekomendasi saham. Oke, pertama itu kita lihat dulu dari bursa luar negeri. Kenaikan harga minyak dan tenaga kerja yang solid, Wall Street mix pada akhir pekan. Baik harga Brent maupun WTI crude oil naik lebih dari 2% ke level 107,02 USD per barel dan 104,79 USD per barel di tengah kelangkaan pasokan. Data tenaga kerja solid pada Juni melonjak 372.000 dengan unemployment rate Juni tetap stabil di level terendah 3,6%, memberikan ruang kenaikan FFR agresif lainnya akhir bulan ini. Ini kembali mendorong pola negatif yield spread US Treasury 2 tahun 3,10% versus US Treasury 10 years itu 3,08% sebagai indikator resesi, sekaligus mendorong minat safe haven USD dengan DXY stabil di atas level tertinggi 107. Nah, kemudian dari dalam negeri, penguatan sektor teknologi 3% seiring inflasi Juli berpotensi menurun. Survei BI pekan pertama Juli 2022 menyatakan inflasi CPI headline MOM Juli 2022 diproyeksikan sebesar 0,4%. Seiring penurunan harga jumlah komoditas seperti minyak goreng yang deflasi minus 0,04% secara MOM. Terus juga survei ini di tengah spekulasi BI yang belum tentu akan menaikkan BI 7 days reverse repo rate pada Juli ini, seiring CPI Core year on year pada Juni yaitu 2,63% masih di bawah nilai tengah target tahunan BI 2 hingga 4%. Sektor teknologi sensitif pada kenaikan suku bunga. Sebagai catatan, hasil RDG BI akan diumumkan pada 21 Juli, sepekan lebih awal dari FOMC rate decision 28 Juli yang diproyeksikan kembali menaikkan FFR sebesar 75 basis point. Untuk most active stocks-nya itu ada ASII, BBRI, BBCA, Goto, Tower, Adro, TLKM, BBNI, Pegas, dan BEPS. Kemudian untuk foreign transaction untuk top foreign buy-nya itu ada BBRI, AMRT, TLKM, UNTR, dan ADMR. Untuk top foreign sell itu ada BBCA, PNLF, Goto, Antam, dan ITMG. Nah, kemudian untuk corporate news, pertama itu ada dari PT Pakuwon Jati Tbk dengan kode emiten PON yang bakal membagikan dividen senilai 192 miliar rupiah dan pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp4 per lembar. Adapun tanggal KUM dan ex dividen ini yaitu 13 Juli dan 14 Juli 2022. Terus yang kedua itu ada dari WTON, laba 1Q22 alami penurunan. PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan kode emiten Weton mencatatkan penurunan laba bersih 1Q22 sebesar 22,33% year on year menjadi 18,01 miliar. Adapun pendapatan tumbuh 20,47% year on year menjadi 773,19 miliar. Sebagai perbandingan pada kuartal 1 2021, pendapatan Weton sebesar 641,77 miliar rupiah. Ketiga ini dari PBID, PT Panca Budi Idaman Tbk yang melakukan penambahan modal di setor ke anak usahanya PT Panca Pakindo Makmur senilai 40 miliar rupiah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan modal anak usaha dan mendukung ekspansi penetrasi bisnis perseroan ke pasar Jawa Timur dan Indonesia Timur. Adapun porsi kontribusi penjualan perseroan di Jawa Timur sejauh ini masih di bawah 10%. Kemudian kita lihat untuk domestik dan global news. Dari domestik itu ada dari RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan akan melalui tahapan pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2 setelah pemerintah menunjuk Kementerian Perwakilan untuk membahas RUU bersama-sama dengan DPR RI dan selesai menyusun daftar inventarisasi masalah. RUU ini merupakan RUU inisiatif Komisi 7. RUU ini juga telah disetujui sebagai rancangan undang-undang usulan DPR RI dalam sidang paripurna yaitu pada tanggal 14 Juni 2022 lalu. Yang kedua itu global news dari Amerika Serikat, di mana laporan pekerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan
sehingga meredakan kekhawatiran bahwa resesi akan segera terjadi, namun juga memperkuat alasan Federal Reserve untuk melanjutkan kenaikan suku bunga secara agresif. Laporan pada hari Jumat menyatakan bahwa non-farm payrolls itu meningkat 372.000 pada bulan lalu, sementara ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan sebesar 268.000 pekerjaan ditambahkan bulan lalu. Kemudian juga tingkat pengangguran tidak berubah di 3,6% selama 4 bulan berturut-turut. Kemudian kita lihat untuk corporate calendar hari ini tuh ada RUPS dari emiten PMMP dan Apich. Cum dividen itu ada dari MTLA dan Bali. Untuk daily technicalnya hari Jumat kemarin IHSG itu ditutup menguat 1,32% ke level 6740,22 dengan nilai transaksinya itu 10,73 triliun dan net foreign-nya itu buy sebesar 118 miliar. Prediksi hari ini upward di kisaran 6.600 hingga 6.900. Indikasinya yaitu candle ditutup menguat di atas EMA 5, indikator MACD histogram menunjukkan buyer sudah mulai akumulasi, adapun indikator RSI berada di area oversold. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari Antam PT Andika Tambang Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price-nya itu di 1.900, stop loss di 1.700. Indikasinya candle terbentuk gravestone doji, indikator MACD histogram menunjukkan buyer mulai masuk kembali, adapun indikator RSI berada di area oversold. Kemudian ada dari MTK, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price-nya itu di level 1755, stop loss di 1580. Adapun indikasinya yaitu candle ditutup menguat, indikator MACD histogram berada di area positif, sedangkan indikator RSI yaitu oversold. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.